Sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 9 Februari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Desa Wewan Rewu, para pemangku adat, pemangku syarat, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan yang sempat hadir yang kami hormati. Tempat ini dalam suatu acara sosialisasi penyebarluasan produk hukum daerah. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia suci pilihan Allah yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Beginilah suasana di Desa Wewan Rewu, Kecamatan Tanah Sitolo. Puluhan warga menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat tahu tentang pentingnya produk hukum daerah. Acara ini dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, sepatah kata dari Bapak Kepala Desa Wewan Rewu. Selamat datang kepada Adinda Nanda, anggota DPR Provinsi Selatan dari Partai Nasdem beserta rombongan di Desa Wewan Rewu dalam rangka memberikan sosialisasi penyebaran luasan produk hukum daerah di Desa Wewan Rewu. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahnya kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara ini. Dan kali itu juga kami kirimkan selawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi teladan kita di muka bumi. Jadi Pak Kuling memang terima kasih ladeka untuk hadirna di tengah masyarakat Desa Wewan Rewu dalam rangka untuk memberikan pengarahan atau sosialisasi masalah produk hukum daerah. Degaga ulir mano artinya empalki. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan di Baban Wana Desa Wewan Rewu odingin kepada tukang ananda untuk dapat kita sambungkan ke provinsi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya selaku kepada Desa Wewan Rewu merasa bersyukur dan banyak terima kasih karena dalam keadaan masih ada penyakit COVID-19 witai kamu taman masker menemui. Jadi nepenuhi mereka kan masalah prokes. Jadi apa aku ke keadaan mereka ya penyakit kan menyebar, artinya tapi kita berusaha untuk tekan. Kalau di Desa Wewan Rewu barangkali ada satu dua yang pernah artinya pernah diisolasi mandiri tapi namun ya sembuh juga ya. Jadi mudah-mudahan waktu lebih baik ya naro sampai kaki. Saya kira lebih anunya Nanda yang bisa lanjutkan. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu sosialisasi penyebarluasan produk hukum Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ibu Desi Susanti Sutomo SE MSI selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan fraksi Nasdem. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya marilah kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan kasih sayang rahmatnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia hari ini meskipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dengan ucapan syukur alhamdulillah dan salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Desa Wewang Rewu yang kita cintai dan kita banggakan, pemaliku yang saya sangat hormati dan juga jajaran pemerintah perangkat desa Wewang Rewu dan tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kamtibnas yang sempat hadir di kesempatan hari ini di tengah-tengah kita, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi pemuda, DPD, ibu-ibu, organisasi perempuan dan pemuda yang ada di sini. Mungkin santai saja ya, karena sebenarnya saya juga bukan orang baru di sini. Saya alhamdulillah keluarga juga di sini di Desa Wewang Rewu. Cuma mungkin ada beberapa yang bilang belum pernah ketemu. Nah, untuk kesempatan ini tujuannya sebenarnya poinnya adalah silaturahim. Silaturahim dengan masyarakat dan alhamdulillah insya Allah kita semua berkeluarga di sini karena seperti yang kita ketahui semua kita sama-sama dari Bapak Haji Ambok Dawi, Ambok saya dan alhamdulillah kita semua keluarga besar di sini di Desa Wewang Rewu, alhamdulillah. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang mendalam sebelumnya kepada Pengajiwati dan keluarga yang telah memfasilitasi saya untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat pada Desa Wewang Rewu dan sekitarnya pada hari ini. Dan untuk itu melalui kesempatan ini, silaturahim ini dalam kegiatan agenda sosialisasi peraturan produk hukum daerah. Namun tujuan dari semua ini adalah silaturahim, kembali lagi saya sampaikan. Jadi kita bisa bertanya apapun meskipun bukan dalam kisaran sosialisasi peraturan daerah atau yang kita sebut dengan perda. Nah, biasa kita mendengar perda ini, perda ini, perda ini. Nah, itulah yang kami sosialisasikan di masyarakat bahwa apa-apa yang telah kami kerjakan selama kami duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Nah, untuk periode ini karena kami masih baru 2019-2024 masih satu periode, jadi baru ada 3 perda yang kami selesaikan untuk tahun 2020 dan itu pun ada beberapa yang dari periode sebelumnya yang sudah dibahas dan dilaksanakan untuk menjadikan perda dari ranperda menjadi perda di tahun 2020. Dan untuk 2021 ini masih ada beberapa pembahasan. Jadi setiap periode kami ada membuat perda. Nah, salah satunya perda 2016 tahun 2016 mengenai perda perempuan. Karena ibu-ibu saya lihat di sini banyak perempuan. Untuk perda ini kita sosialisasikan di mana banyak masyarakat khususnya perempuan yang belum mengetahui bahwa adanya perda ini di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, perda ini untuk keselarasian kita dalam masyarakat bahwa kita mempunyai posisi kedudukan yang sama dengan laki-laki baik dalam bidang pendidikan, politik, hukum, dan sosial, kesehatan. Jadi ini menjadi acuan kita bagi perempuan yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan khususnya. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya. Dan untuk masalah perda ini bisa lebih lanjut karena kita sekarang berada dalam zaman IT. Nah, di sini ada website dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini bisa dilihat secara gambaran luas bahwa perda-perda apa saja yang ada di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan dijadikan sebuah perda untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan di kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin seperti itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan buat bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik, ibu-ibu,
Di sela sosialisasinya, Ibu Desi Susanti Sutomo juga menyerap aspirasi masyarakat yang sedang dialami saat ini, di antaranya masalah pertanian. Berhubungan dengan pertanian, barangkali anggota Dewan kita yang terhormat bisa mengakomodir di tingkat provinsi. Seperti bantuan Alsinta, traktor, kemudian borsawah, kemudian bagaimana ini juga masalah kelangkaan pupuk, bisa pupuknya makukue lomang lite degaga. Barangkali ada solusi-solusinya. Kemudian juga itu masalah jalan tani, Bu. Jalan tani ini khususnya di bidang pertanian. Barangkali bisa diakomodir juga di tingkat provinsi. Barangkali untuk sementara sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah olahraga di Piampo, salah sepak bola, karena sering kita mengadakan pertandingan dan terkendala. Kita minta sama kepala desa, terbatas juga. Yang kedua masalah pertanian, karena sekarang ini pupuk sudah langka, masalah urea. Baru tahun ini, dulunya urea 90, sekarang 115. Sudah naik sekarang pupuknya. Kalau poska, alhamdulillah ada, tapi ureanya kebanyakan juga pakai urea. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan-bantuan untuk salah satunya di Kecamatan Tanah Sitolo, Desa Wemrewu, juga saya selalu berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat. Nah, untuk masalah BLT atau Raskin atau bantuan, kami punya kewenangan yang berbeda dengan kabupaten dan provinsi. Nah, untuk pertanyaan mengenai Raskin, BLT dan sebagainya, PKH, itu kewenangan dari kabupaten. Jadi kabupaten mengurusui. Jadi saya minta maaf sekali lagi karena ada keterbatasan kewenangan antara provinsi dan kabupaten. Jadi kalau sebaiknya untuk masalah ini seperti sekarang ini kita telah langsung mendengarkan dari masyarakat, sebenarnya bukan orang lain juga, Sulu Seremban. Jadi bahwa inilah permasalahan yang ada di Desa Wemrewu, khususnya di Piampo dan sekitarnya. Nah, sudah dijawab oleh kakak saya, Kak Hera, dari pemerintahan desa mengenai masalah yang tadi dipaparkan oleh temat waktu, masalah BLT dan Raskin ataupun PKH. Dan untuk masalah pertanian, ini adalah kewenangan dari provinsi, ya, seperti Alsintan, pupuk, hama, memberantas hama, itu semua masuk dalam kewenangan kami di provinsi. Jalan tani pun termasuk. Nah, kalau untuk jalan tani, sebenarnya saya juga sudah memasukkan jalan tani di Desa Wewangrewu antara Desa Palipu dan Desa Wewangrewu. Jadi dua jalan berkat jalan tani itu menghubungkan dua desa, Jalan Palipu dan jalan Desa Palipu dan Desa Wewangrewu. Iya. Dan untuk di sini juga, alhamdulillah kemarin juga ada kelompok ternak yang saya berikan bantuan di Desa Wewangrewu untuk bantuan ternak sapi. Jadi kalaupun kedepannya ada lagi permintaan-permintaan, akan kami akomodir dulu usulan-usulannya, karena untuk tahun 2021 ini telah disusun. Jadi kita akan memasukkan lagi dalam APBD 2022 ataupun APBD perubahan 2021. Jadi itulah gunanya sebenarnya kami turun ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, salah satunya mengenai sosialisasi perda atau yang masuk dalam legislasi kami, fungsi kami yaitu mengatur legislasi, undang-undang perda untuk masyarakat. Nah, dengan cara ini kami mensosialisasikan setelah disusun, setelah menjadi perda kami mensosialisasikan dan kami menemui banyak masalah dari masyarakat. Nah, inilah salah satu cara kami menyerap usulan-usulan atau aspirasi dari masyarakat. Dan kalaupun di luar agenda ini tadi ada usulan-usulan, akan kami akomodir dulu terlebih dahulu dan akan kami perjuangkan untuk masuk di APBD perubahan atau APBD pokok 2022. Jadi seperti itu. Dan nanti saya tinggal
berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa Tomatuaku, Pumalikku mengenai jalan tani apa yang dimaksud. Karena ini memang kewenangan dari provinsi, insya Allah kan kami akomodir, akan saya perjuangkan untuk APBD 2022. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, insya Allah. Oh, pupuk. Ya, untuk pupuk kemarin kami ada acara juga di Kecamatan Manyangpajo, dan di sana kami langsung menghubungi Bapak Direktur Pupuk Indonesia. Jadi insya Allah hasilnya untuk tahun 2021 diadakan penambahan kuota untuk pupuk subsidi di Kabupaten Wajo. Jadi ini sebenarnya merupakan berita gembira kita karena memang kelangkaan pupuk sangat banyak ditemui di masyarakat. Dan untuk itu pada kesempatan hari ini saya juga membawa pupuk untuk dibagikan kepada masyarakat. Tomatuaku Sulusurku. Kepala Desa Wewanreu, Haji Andi Abdul Malik berharap bahwa mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Program saya adalah pupuk, dan melalui program sinergitas saya dengan pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang disebut dengan aspirasi, kita biasa mendengarkan aspirasi, usulan aspirasi itu ada 1 miliar lebih yang saya bawa tentang pupuk, masalah bantuan pupuk. Jadi ada beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan pupuk dengan anggaran totalnya 1 miliar lebih untuk Kabupaten Wajo. Jadi untuk itu juga saya meminta usulan. Harapan Ibu Desi Susanti Sutomo agar usulan-usulan yang disampaikan oleh Kepala Desa dan masyarakat Wewanreu diantaranya masalah pertanian akan diakomodir untuk tahun 2021 melalui program sinergitas dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kesempatan pada hari ini dalam sosialisasi Perda, kita berada di Desa Wewanreu, dan di mana alhamdulillah keluarga besar saya berada di Desa Wewanreu. Dan untuk pada hari ini ada beberapa usulan-usulan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan masyarakat Desa Wewanreu. Di antaranya mengenai pertanian, dan insya Allah akan kita akomodir. Dan untuk 2021 ini melalui program sinergitas dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya secara pribadi telah mengakomodir melalui program sinergitas untuk adanya jalan tani di sini dan embung-embung untuk Desa Wewanreu di tahun 2021. Antusias dari masyarakat Desa Wewanreu sangatlah besar dengan kehadiran dari Tomatuaku Sulusurku pada hari ini di Desa Wewanreu, dan dihadiri juga oleh Bapak Kepala Desa dari Desa Mayurio. Dari Desa Wewanreu, Kecamatan Tanah Sitolo, Deden Sutra Channel mengabarkan.